Kalau bicara soal Islam, agama, katanya perempuan itu harus berdandan ketika di rumah untuk suami. Tapi giliran sisir aja kagak, bangun tidur langsung ngayap. Wih, sini. Katanya dalam Islam, iya, dandan untuk suami, sisir rambutnya rapi. Nyata juga nggak dilakukan. Pagi-pagi udah berdoa, ya Allah berikan saya jalan yang lurus. Itu kayak gitu, terus doanya dari umur 5 tahun sampai sekarang. Kok belum juga dapat petunjuknya kah? Hah? Miara kucing begitu banyak. Katanya kucing piara Nabi. Dan orang tua minta duit, ntar ye nya, ntar. Wah ceritanya. Agama sekarang dewek nih. Makanya biar hidup nggak bingung, itu harus punya tujuan mah. Tujuan utamanya kau mau bahagiakan siapa misalnya. Kau ingin bahagiakan anak, maka satu konsekuensinya adalah kamu akan menjadi budaknya anak sendiri. Kalau kamu punya cita-cita ingin membahagiakan anak, maka konsekuensinya kamu akan menjadi budak anakmu sendiri. Jadi anak ketika apa susah hati sedikit kau langsung bantuin, kau langsung ini kan itu gitu. Jadi akhirnya kau jadi budak anakmu sendiri. Tapi kalau kamu bisa membahagiakan, kamu punya cita ingin membahagiakan ayah ibumu, nah itu sudah betul kamu mengajarkan anakmu supaya membahagiakan kamu di kehidupan kelak. Kamu ajarkan anakmu, nih aku kirim duit buat orang tuaku, ini gitu. Nah kamu jajan kamu dikurangin ya nak gitu. Nah nanti secara didikan anak kamu pun akan merasa seperti itu. Saya dulu juga biasa emak aku kirim duit buat kakek neneknya. Nah nanti turun-temurun seperti itu. Kamu punya anak nanti ingat ke kamu. Tapi kalau kamu sekarang misalnya punya duit, oh ya yuk tas jalan-jalan kemana-mana yuk kita asik-asik gitu kan. Orang tua nggak usah kirimin duit gitu. Atau pas orang tua nelpon beras habis, ya masa sih iya sih nggak punya duit sepeser pun jadi orang tua kayak gitu. Ngasih kagak ngomong kayak gitu, aduh. Kamu sekarang tuh harus dipikir tujuan kamu mau apa. Kamu tujuannya mau mengajarkan anakmu sibuk, tapi sibuk misalnya kayak dari pagi suruh ngaji lagi baca bahasa Arab lagi, ngaji lagi. Nanti anaknya terdoktrin bahwa dia harus mengaji terus. Dan kamu kalau misalnya tidak mengajarkan kepada anakmu bagaimana caranya, ini loh saya ke mertua, nengok mertua, kita kasih baik kepada orang tua, anakmu juga akan terdidik. Oh ya dulu emak saya biasa ke rumah mertua, ke orang tua dia ngasih gitu. Maka anaknya nanti akan baik kepada orang tua. Itu yang akan kamu tanam.
Tapi kalau kamu mengajarkan anaknya, ngasih makan kucing, ini pahalanya besar, ini kucing piara Nabi, nanti kau lebih tidak disayang daripada kucing. Jadi ketika ngelus-ngelus kucing, anakmu senang sekali. Tapi ketika kamu datang, emak datang nyebelin ini, orangnya nyebelin, ngeselin kau datang gini. Itu jangan sampai anakmu nanti seperti itu ya. Nah, dari sekarang kau arahkan diri kamu di usia segini, kamu tidak terlambat. Apa yang ingin kamu ini kan, saya ingin bikin senang suami. Maka apa yang disukai suami, nah itulah yang dilakukan. Kamu pengen nyenengin orang tua, orang tua kira-kira nih udah waktunya nih ditengok, udah waktunya nih dikasih uang. Kamu bisa bayangin kau punya anak satu. Kalau kamu salah didikan, anakmu lupa. Kayak kamu misalnya melupakan orang tuamu, mertuamu, kamu suka-suka dengan anakmu. Nah, kelak anakmu menikah, dia gak ingat kamu. Ketika kamu datang, kamu dibilang nyebelin nih. Orang tua datang mulu, pasti minta duit kayak gitu. Ya harapan papa juga begitu. Terus ketika papa datang ke rumah kamu atau mak datang ke rumah kamu langsung sambut dengan baik, langsung dibelikan bakso, martabak gitu. Kenapa saya ketika ada saudara saya datang ke sini sebisa mungkin makanan ada. Ketika orang tua datang ke sini sebisa mungkin makanan ada. Belikan yang nggak biasa dimakan di kampung dia, belikan di sini. Ketika saudaramu datang ke sini juga begitu. Saya pasrahkan ke kamu karena saya tidak tahu apa yang biasa makan mereka gitu. Kalau orang tua saya mau orang kampung, paling banyak makan daun singkong. Ketika sampai di sini kita belikan bakso, soto, itu sudah enak. Tapi keluargamu orang Jakarta gitu. Kalau saya yang suguhin biar berbeda, mungkin malah sayur katup tiap hari. Nah kan seakan-akan itu istimewa bagi orang kota mungkin ya. Istimewa daun katup ya tas, tapi kan mungkin kayak nggak ngehargain, masa dikasih daunan kayak cempek gitu. Tapi kan setidaknya ketika baru sampai di mana itu dari stasiun, karena namanya perjalanan jauh dan di rumah tidak ada makan, maka satu hal adalah saya ajak mampir dulu rumah makan gitu. Tapi tetap semuanya kompak menolak, katanya sudah kenyang. Nah itu ya sudah, katanya nggak bakal kemakan ya udah, setidaknya udah disiapin uang dan tinggal beli saja karena di rumah mendadak makanan. Intinya jangan sampai orang tua kamu kelaparan ya. Satu, kemarin kamu ke Jakarta, tujuan kamu ke sana adalah satu, kasih makan orang tuamu, baik sama orang tuamu. Kalau bisa akurkan kedua orang tuamu yang kadang sulit komunikasi. Kemana-mana ajak bareng. Nah itu kamu bisa. Yang lain pada pesimis toh, nggak bakal bisa berangkat bareng berdua. Dengan kamu bicara tanpa membantah orang tua kamu nurut sama kamu. Keduanya bareng. Coba kamu ambil hikmahnya dari itu. Orang lain bilang nggak mungkin Nyak Babe bisa jalan berdua. Kita ajak berdua makan bareng, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa ke tempat adikmu. Mereka berdua. Yang lain semuanya pesimis. Pasti Nyanya nggak mau. Pasti Bapak nggak mau. Tapi kamu yang ngomong sesuai dengan saran saya, mereka mau semua. Satu, orang tua. Semua orang tua itu ngeselin. Semua orang tua ngeselin. Kamu juga sebenarnya ngeselin. Cuma saya lebih banyak mengalah ke kamu. Supaya kamu bisa lebih mengerti sendiri. Ya Tasnya juga ngeliat kamu juga sebel. Tapi saya bilang, orang tua tidak boleh disebelin Tas.
seburuk-buruknya orang tua, sengasih-ngasihnya orang tua, anak tidak boleh membenci orang tua. Itu saya arahkan ke Tasya begitu. Makanya dia tidak mengganggu kamu di Jakarta mah. Waktu yang ke Jakarta pertama kali, kamu gak ditanyain kapan balik. Itu saya bilang, biarkan dia sama mamanya dulu. Dia kuat apa tidak. Ternyata yang pertama ke Jakarta kamu gak kuat. Katanya nyebelin. Ya elah, orang tua sendiri nyebelin. Makanya kita ndak tanyain, toh juga ntar balik sendiri tas. Udah waktunya dia udah nggak betah gitu. Nyata benar baru 3 hari udah pingin pulang aja. Ya tambahlah 2-3 hari. Kenapa sih? Emang aku nggak boleh balik? Bukan begitu. Musuh sama orang tua kok bilangnya sebel. Coba orang tua tuh baikin ketika kamu di sana, orang tua jangan kasih masak. Yang kasih masak, beliin. Ya hari ini nggak usah masak, biar saya yang beli. Nanti selamat pagi saya beli. Wes lama saya di sini, jangan masak. Nanti nyak mau makan apa ngomong sama saya. Gitu. Bapak mau makan apa nanti ngomong sama saya. Tapi makanan pokoknya kamu harus siapin. Nah kalau jajan baru, aku tanya nyak mau guris apa. Nah setelah kamu menjalani seperti itu, kamu ke Jakarta lagi, kamu bisa kan. Orang tua kamu diem. Coba kamu datang ke Jakarta, bersihkan rumahnya, tata rumahnya, rapiin rumahnya. Orang tua kamu diem. Gak usah masak dulu, kamu yang belikan makanan. Orang tua diem. Orang tua tuh gak nyebelin, anaknya aja yang pada gak ini. Coba kalau anaknya coba ya, luangkan waktu. Satu, ada punya anak 8 apa 6 ya? Anakmu apa? Anak keluargamu? 8 kalau misalnya satu anak menyisihkan waktunya dalam 1 bulan 2 hari, Sabtu Minggu, secara digilir, Sabtu Minggu dalam 1 bulan, bergilir itu hanya ketemunya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ketemu satu anak. Saya lihat kan kerjanya, saudara kamu kerjanya Sabtu Minggu libur. Rata-rata Sabtu Minggu dan lainnya memang kerjanya freelancer. Makanya kemarin kakakmu ngomong apa? Ngomong katanya, masa iya sih namanya orang tua gak punya duit barang 10.000 acan. Gak boleh kan ngomong kayak gitu. Ya elah ngasih duit kagak ke orang tua. Masa ya sampai ngomong kayak gitu. Setahun ngasih paling 100.000. Oh, orang tuamu ngomong. Dia sampai ngomong kayak gitu kan rasanya kan pedih. Ini menangisnya bukan saya pukul atau apa loh tas. Kamu tanya sendiri, duduk sini kamu, duduk sini, depannya sini. Bersih kamar. Tanya mama nangis kenapa? Tanya coba. Kenapa, Mak? Ma dijawab ma, anaknya nanya ma ngajarin. Nanti kalau kamu nanya anaknya diem loh. Soalnya kamu yang ngajarin. Omongannya ulang-ulang mulu. Lah enggak ngomong diulang-ulang aja, kamu sendiri suka lupa. Nah kamu sendiri setiap hari berdoa juga diulang-ulang toh. Sehari lebih dari 17 kali. Doa kamu apa? Ya Allah berikan saya jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Kalau kamu nggak video juga ya nggak bakalan ini. Nah ini biar nggak perlu diulang-ulang lagi, nanti kau tinggal tonton saja. Saya video karena kamu udah nangis. Kamu diingetin susah ya. Kamu didikan kamu
Inilah saya kasih contoh. Ini didikan orang yang sudah dimabuk agama. Saya ngomong orang mabuk agama. Kenapa? Ketika orang lain seperti ini bilang haram, itu dosa. Kalau datang ke rumah orang, ada pajangan, mungkin gambar Yesus kah, mungkin gambar Buddha kah. Oh, itu musyrik itu. Di rumah sendiri gambarnya apa? Wali Songo. Dan itu tidak berpikir, oh ini salah. Tidak, ini benar. Makanya anakmu, ketika dia punya kesadaran, saya mendukung kesadaran itu ya. Kamu harusnya berdoa dong. Dari berdoa dari umur 5 tahun kau bilang udah sholat, sudah biasa berdoa, ya Allah berikan saya jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Nah segitunya, yang kamu dapetin apa? Makanya saya kan ngomong sama kamu di awal, saya tadi ngomong, sebelum ini video dinyalakan, saya udah tanya sama kamu, tujuan kamu hidup tuh apa? Satu, pingin bahagiakan anak. Kalau kau pingin bahagiakan anak nomor satu, di nomor satu kan, orang tua kamu terabaikan, maka kamu akan menjadi budak anak. Anaknya sedih sedikit, kau bantuin. Anaknya bingung sedikit, kau bantuin. Nah ini saya ulang kembali. Kamu sendiri ditanya tidak menjawab. Ini bukti video kalau kamu ditanya dikomunikasikan tidak jelas. Saya ngomong berulang pun kamu gak masuk. Kentut di atas. Kentut B. Maka saya tanya sama kamu tujuannya hidup tuh apa? Selama kamu namanya sholat dari umur 5 tahun sampai sekarang umur 50 tahun, bukan minta jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Nah jalan hidupmu tuh tujuannya apa? Sudah terarah belum? Ya semua juga pengen dibahagiain. Nggak anak, nggak orang tua, nggak suami. Yakin seperti itu? Ya iyalah. Yakin? Pengen bagian anak, suami, dan orang tua? Ini nanggung orang tua langsung rapet pak. Kamu jangan ngomong dulu, nanti kamu yang gantian domelin nanti. Yakin kamu seperti itu? Yang terdekat dulu kayak sekarang, suami. Ini hari ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini miskomunikasi. Saya tanya sama kamu, Mak, hari ini mau sarapan apa? Kamu langsung ujuk-ujuk dandan, blablabla. Terus saya tanya di depan. Ini saya urutin ya. Saya tanya di depan, kamu mana? Nyari obat nyamuk. Apa saya nggak kesel dengernya kayak gitu? Sebelum kamu keluar saya tanyanya adalah, Mak, hari ini mau sarapan apa? Begitu cucu keluar, kau bilang, kau mau kemana, Ma? Mau beli obat nyamuk? Mau beli semprotan nyamuk? Di situ saya udah mulai kesel. Ini udah miskomunikasi, tanyanya apa, jawabnya apa? Ujung-ujung dandan. Lalu terus saya tanya lagi, saya bukan nanya, itu emang mau makan obat nyamuk dulu? Kamu mau makan obat nyamuk dulu? Yang saya tanya itu sarapan. Terus kamu jawab apa? Mama nggak jualan hari ini. Terus saya tanya balik dong. Mamang siapa? Tukang sayur. Lah apa hubungannya tukang sayur dengan yang saya tanya sarapan? Gitu. Dari mulai obat nyamuk terus ganti mamang. Nih mau masak kan kagak ada sayurannya. Mm-mm. Terus kan beli pada libur. Mm-mm.
Nah nanti beli obat nyamuk sekalian yang ada aja ya beli di situ. Nih makanya ketika kamu ditanya, tanya saya kan satu. Pertanyaan saya satu, dari sebelum ini kamu masih pakai kolor hijau. Saya tanya, Mak, hari ini mau sarapan apa? Kamu langsung ambil jilbab, bujuk-bujuk mau keluar. Nah saya ulang lagi nih. Terus di situ saya tanya lagi, Mak, kamu mau kemana? Mau beli semprotan nyamuk. Jawaban kamu begitu. Ingat nggak? Ya iya. Ya stop, jangan banyak dulu. Sekalian. Jangan ini dulu, jangan dulu. Nah habis itu saya kan ngomong, nah emang mau makan semprotan itu dulu? Memang gak mau makan dulu? Saya bilang begitu. Nah saya tanya, ini yang saya tanya mau sarapan apa Mak? Terus kau jawab lagi, hari ini Mama nggak buka, nggak jualan. Bener nggak kamu jawab begitu? Ya iyalah. Stop, nggak usah banyak dulu, ya kan? Nah terus saya kan ngomong, saya nanya lagi, Mamang itu siapa Mak? Terus kau jawab, tukang sayur. Nah tukang sayur itu apa hubungannya? Sedangkan saya tanya sarapan. Kalau kamu jawab misalnya, Pak, saya mau sarapan ini. Coba kalau misalnya nih, saya tanya, kok misalnya mau sarapan apa tadi pagi? Saya tanya nih. Jujur aja ngomong. Nggak tahu. Nah, kamu sendiri nggak tahu. Nah, terakhirnya juga saya nanya kamu, nah emang kamu mau sarapan apa? Ya nggak tahu, masih bingung. Nah, kalau masih bingung, jangan ngambil motor dulu keluar. Nanti kau muter-muter kadang kala mudeng malah bingung. Kok tinggal ngomong, Pak, lah enaknya sarapan apa ya pagi ini? Tasnya belum bangun gitu. Tasnya belum bangun. Nah, kalau komunikasi seperti ini, kau jawab apa yang saya tanya. Kau duduk dulu. Nah, kalau mau pancal motor mau pergi. Nah, kau udah berdoa pagi-pagi minta diberikan jalan yang lurus. Ketika lagi ditanya, kau mau ngacir aja. Kau kan dikasih petunjuk. Nah, ini yang masak siapa? Laki lu juga. Gimana? Kok aku gak terima kasih? Sekarang kau anggap aku jahat, marah sama kamu. Padahal aku ngasih tahu kamu. Dulu kok ngambeknya lama. Gitu. Nah, sekarang kok ngambek lagi. Silahkan. Kamu pagi-pagi sudah berdoa kasih jalan yang lurus. Ditanya suami mau makan apa aja bingung. Pagi-pagi belum berdoa. Udah mana-mana kok udah subuhan kok. Agak. Tumben kagak subuh. Udah murtad ini. Makanya lain kali begini. Coba sini. Apa saya jahat? Enggak. Nih, saya ngomong sama kamu kan nanya sarapan. Nah, kalau kamu misalnya nggak tahu, kamu bisa, Pak. Ya, terus hari ini kira-kira sarapan apa ya gitu. Enaknya sarapan apa? Ini kan hari Minggu. Banyak yang nggak jualan. Coba kalau kamu ngomong begitu. Ini saya ajarin sekarang. Misalnya kamu lagi bingung nih. Kamu pura-pura bingung sekarang. Saya tanya, Mak, kita mau sarapan apa hari ini? Nah, kamu terangin coba situasional hari ini coba. Coba kamu ngomong. Coba kamu ngomong. Mak, kita sarapan apa hari ini? Nggak tahu. Bingung, banyak yang nggak dagang. Bingung nggak dagang, oke. Nah, terus apa yang kamu pingin hari ini? Nah kan saya nanya dong ke kamu, apa yang kira-kira di hati kamu kepingin hari ini gitu? Berak matamu, lu masih? Hah? Jangan bilang nggak tahu. Yang pingin kamu makan hari ini apa gitu? Nggak tahu. Jangan nggak tahu kamu mau makan apa sarapan pagi masa nggak tahu. Ya, apaan aja sih? Nah kalau apaan aja, kenapa kok nggak makan beras aja dulu? Lagi dimasak tadi. Hah? Udah masak nasi? Kenapa nggak ngomong sama saya? Kalau kata tadi kau masak nasi, mungkin yang saya belikan bukan bubur ayam. Mungkin saya akan belikan lauknya saja. Saya kan menanya, Mak, hari ini mau sarapan apa?
Karena semalam kan saya sudah cuci piring apa segala macam, saya taruh di wastafel gitu. Cucian piring maksudnya. Udah tak rendam-rendamin semua. Kata kamu biar apa namanya, biar paginya gampang nyucinya. Kalau kamu tanya sarapan, berarti itu yang siap makan mah. Bukan yang mendadak masak dulu karena waktu itu sudah jam 7. Gitu. Kalau kamu yang masak nanti jam 11 baru mateng. Perut saya udah dangdutan, udah bukan keroncong lagi. Malah mungkin punya tasnya udah koplo kali. Jadi sekarang begini ya, apa yang gantung di hati kamu? Apa sekarang ayo kita beli TV, beli emas yo? Gimana? Hah? TV-nya rusak juga sih ini jadi gantung, terus kemarin kalung emasnya dijual jadi nggak bisa flexing ini. Buat perpanjang SIM. Kalian sih pada fibernya ini iklannya pada nggak ditonton kali ini. Jadi sedih kan? Hidupnya nggak bisa flexing pakai Pajero ini. Kayak Ratu Mas. Ini saya video biar kamu ingat ya. Saya juga sebenarnya nggak mau ngomel-ngomel sama kamu ya. Cuman hari ini bener-bener nggak nyambung banget gitu ngobrol sama kamu. Nggak nyambung banget. Nggak tahu kesalahannya ada di mana. Pagi-pagi apa mungkin kamu bangun keselak iler apa gimana, atau saya yang ngomongnya salah. Kalau saya salah, oke, saya minta maaf. Tapi tolong kasih tahu salahnya saya di mana supaya saya bisa diperbaiki. Hah? Gimana? Hah? Gimana? Kalau kan kamu tahu ya, saya tuh pagi pasti cuci piring, masak nasi. Terus? Iya, kalau misalkan apa nggak ada yang jualan kan telur banyak gampang. Nah, telur banyak gampang. Ini kamu lo ya barusan ngomong lo ya, ini terekam lo. Terus kenapa tadi pagi ditanyain kamu tidak jawab, Pak kita makan pakai telur aja ya? Begitu. Ayo, kenapa itu? Kenapa kita harus berantem dulu? Masih mending ada pelampiasan, ada cicak. Kalau nggak ada cicak tuh, kau ayo, kenapa kamu tadi nggak jawab begitu? Seringan nggak mau kalau telur goreng. Ya kalau nggak goreng, saya biasanya mau telur diapain? Hah? Ya direbus. Nggak, direbus dan digoreng kan cuma beda ini doang. Kalau saya nggak mau, ya berarti bukan salah kamu ya. Setidaknya kamu udah ngomong, Pak, hari ini warung pada tutup semua. Yang jualan sayur nggak ada. Di dalam adanya telur. Gitu. Gimana? Mau sarapan pakai telur? Coba kamu ngomong kayak gitu coba. Ke saya, ke suami coba. Coba ngomong begitu. Belajar sini. Hah? Coba ngomong coba. Bah, hari ini pada tutup warung. Adanya telur doang, mau nggak? Oh ya, gimana kalau saya pesankan makanan matang aja ini? Misalnya bubur ayam. Hah? Ya mama ikut aja. Nah, coba kalau tadi komunikasinya seperti itu, kita nggak perlu sampai ribut-ribut lah, kedembrungan pada gitu. Merembet kemana-mana jadinya. Karena kamu di sini, ya walaupun kamu sebagai istri itu katanya di bawah suami, tapi di sini kamu sebagai orang tua. Karena usiamu sama dengan makku. Jadi saya juga tidak bisa istilahnya itu langsung keras ke kamu. Tapi kalau kamu udah salah ya memang tetap diomelin gitu. Kamu sebenarnya mudah saja, kamu tinggal ngomong ada telur doang, gimana? Nah gitu, simple kan sebenarnya. Saya sudah mau pesankan makanan, cuman jangan sampai ketika saya pesan makanan kamu juga beli makanan mateng. Ini yang kadang-kadang itu
tubrukan begini, akhirnya di meja banyak makanan nggak dimakan gitu ya. Soalnya kok langsung mancal motor gitu. Kalau tadi saya beraknya lama juga, kayaknya kamu udah pergi kali, udah sampai ke sono. Mana tas? Iya, dari Tanjung sono. Karena bingung nyarinya sih. Ini nggak buka, itu nggak buka. Paling nanti nyari nasi gudeg kayak nggak ada. Nyari lagi sono. Kalau orang bingung kayak gitu ya. Kalau perempuan lain juga pasti pasti juga bingung dengan sifat kamu. Masih beruntung saya tuh orangnya sabarannya tingkat tinggi. Kalau kamu belum salah, saya belum ngomelin kamu. Tapi kalau kamu udah salah, saya jeberin salah kamu. Kayak gitu aja masih nggak terima kadang. Nah ini hari ini tak omelin, berarti tak beliin BH2 dah. Yang kayak kemarin. Warnanya beda. Warna warna krem ya. Kamu ini minta krem kan sayang? Krem. Senyum tas di atas, ketawa tas. Udah gak tahan lagi. Hitung tas, mulai tas. Mau ketawa nih. Sokok cari ini. Dia ketawa akhirnya itu kan. Jadinya. Kalau beli emas memang ayo sempetin kapan kalau mau. Buka apa enggak? Ini melek. Kayaknya libur ya kayak gitu. Anu, Senin Isra Mi'raj. Iya, yang jarene nabine wong Islam kayak munggah mang langit. Mabur. Ono langit bonuran ana oksigen kepriye bisa munggah pesawat ada buka kan motor. Ana apa yang tuh itu. Oh, gua nu kersane Gusti Allah jere. Ya jere. Makanya mah, saya kembali lagi ke topik awal. Tujuan kamu pingin bahagiain. Kalau kamu pingin bahagiain suami, anak, dan orang tua, satu yang utama adalah komunikasi. Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan suami, suami bisa bahagia, kamu juga bahagia. Kalau kamu pingin bahagiain anak juga, kamu komunikasi dengan anak. Maka kamu dan anak juga bahagia. Kau ingin bahagiain orang tua, maka komunikasi dengan orang tua dilancarkan. Jangan ledekin aja tas. Nanti kau gantian juga kau kena sama mama tuh. Semua orang tua tuh nyebelin di hati anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak ada perubahan, ya orang tua kan selamanya dianggap nyebelin. Nah kamu niatkan di hati kamu, tujuan kamu hidup apa? Kamu berdoa saben hari kan, ya Allah berikan jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, berikan aku jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, terus begitu saben hari. Nah kalau sudah kau baca begitu dari umur 5 tahun sampai 40 tahun, kau belum juga tahu arah hidupmu, terjadi kesalahan besar. Di orang tua kamu terjadi, ya semua sih sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi namanya katanya takdir Allah. Tapi dari didikannya, dari orang tuamu dulu, anak-anak diajarin supaya satu, memahami sejarah bangsa Arab, yaitu ngaji, pagi siang sore ngaji sampai malam. Tidak sempat ngasih tahu nih kakekmu biasa jualan cilok, nenekmu dulu jualan batagor, buyutmu ini. Nah akhirnya jalan kehidupannya hari-hari hanya menunggu nanti dapat ijazah, setelah selesai juga nanti ngelamar kerja. Tapi kalau diceritakan sejarahnya, oh
nenekmu dulu ini jaga toko kelontong, ini kelontong cara dagang ini bagus. Yang tadinya tanah berhektar-hektar habis. Maksudnya habis tak tertanda gitu. Nah, kamu mau didik anak kamu seperti itu. Sebenarnya saya juga sudah tidak suka. Cuman saya kan dari pertama, si Tasya mau belajar ngaji di masjid. Saya bilang, silakan kamu belajar ngaji di masjid. Tapi suatu saat kamu beda paham dengan orang tuamu, jangan sekali kamu menganggap orang tuamu tersesat. Saya ngomong ke dia begitu. Cish. Jangan sekali menyalahkan orang tua. Karena ketika anak menyalahkan orang tua, di situ kehancuran dimulai. Ketika anak menyalahkan orang tua, kehancuran itu dimulai. Makanya saya selalu dari dulu, Tasya ngaji di Solo di Banjarnegara, silakan kamu pergi ke masjid. Tapi tujuan kamu adalah mencari teman. Nyari teman bermain di masa kecilmu. Supaya kamu kenal dengan dusun sebelah. Itu. Di sini pun begitu ya, silakan kamu mengaji di Masjid Abu Bakar Siddiq. Tapi tujuan kamu adalah mencari teman. Supaya kamu ada teman bermain di daerah sini. Seperti itu. Dia mau pindah lagi ke pondok pesantren silakan, tapi tujuan kamu adalah nyari teman. Ketika kamu menemui perbedaan suatu keyakinan seorang, apalagi orang tuamu, jangan sekali kamu menjemputnya musuh, kafir, apa segala macam. Karena saya sudah menyiapkan khusus untuk dia sendiri. Tapi saya sudah menunggu saja momennya. Momen dia sadar dengan sendirinya. Tapi kalau saya pinginnya dia lebih cepat mengerti. Soalnya, kalau dia itu didoktrin dengan cuman bacain bahasa Arab, mulai dari panjang pendek, dalam cetek, maka dia tidak sempat namanya belajar ngerapiin kamar. Tidak sempat adanya begitu ada kamar berantakan atau apa, maka dia mending milih ngaji. Biarin nanti mama yang rapiin sama papanya. Karena tahu yang sering nyapu di kamar itu juga saya juga. Dan kamu jarang kalau nggak dimarahin. Jadi anak malah menghindari tugas-tugas rumah seperti itu. Padahal itu didikan yang paling bagus. Untuk dia belajar merapikan rumah, nyuci piring, itu didikan bagus. Jadi tahu arti kehidupan yang sebenarnya. Dan dia pulang sekolah bisa tidur siang. Lu kok tidur siang, jam 3 dibangunin ngaji tas gitu. Kalau saya yang di sini saya nggak bangunin, biarin aja tidur. Malah dia nggak kecapean. Kalau mau kamu bangun salah, nggak mau ngaji, sudah nggak mau ngaji. Maka ketika anaknya nggak mau ngaji lagi, ya sudah. Yang penting tanggungannya bayar dulu. Maka kamu akan belajar kehidupan tas gitu. Kalau kamu berhenti belajar bahasa Arabnya, sekarang kamu belajar kehidupan. Mana yang lebih manfaat untuk tubuh kamu, untuk keluarga kamu nantinya. Kecuali memang kalau niatnya nanti mau usahanya jual agama, ya terserah. Jadi guru ngaji, jadi apa istilahnya, ceramah. Makanya akan disibukkan. Saya harus begini, saya harus ngaji begini sampai malam begini. Akhirnya nanti musuhnya dengan orang tua sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka hancur sudah. Dalam tataran keluarga itu hancur. Nah, sekarang di keluarga kamu itu kejadian seperti itu. Kamu, saudara-saudaramu dari dulu disuruh ngaji bahasa Arab, secara bahasa Arab.
tapi mereka lupa bagaimana caranya menyayangi kakek neneknya. Supaya ngasih duit ke kakek neneknya. Yang ada adalah kakeknya yang disuruh, yang malah ngasih duit ke cucu-cucunya. Bener apa tidak begitu? Seandainya ada duit, kakeknya duitnya dikasih ke cucu-cucunya. Nah, itu salah. Karena ketika bingung, kakek neneknya bingung, nggak punya uang, mereka ngeluh pas minta ke anak-anaknya, berat. Karena anak-anaknya nggak terdidik dulunya untuk mengasihi ke orang tuanya. Intinya kamu sudah ada contoh lah dari keluarga kamu. Kamu mau nanti tuanya seperti orang tua kamu, ketika bingung, ada nggak apa, belum ada uang, kebingungan minta ke anaknya nggak mau ngasih. Kamu juga begitu, saya suruh transfer orang tuamu, nanti orang tuamu bingung. Kau bilang entar dulu. Nyata orang tuamu sampai pergi ke rumah orang lain, no. Minta ke tempat orang lain. Itu sebagai anaknya kalau saya malu, kayak gitu. Baru setelah pulang dari rumah orang lain udah dikasih duit sih kan udah agak lega, baru kamu kasih uang. Bagaimana? Karena ketika orang sudah tua ya sih memang pentingnya kalau dalam Islam yang penting ibadah, banyak ibadah, kagak makan sengsara, ya akhirnya doanya jadi kutukan. Ini anak gua yang ini begini kagak mau ngasih, ngasih setahun ini cuma ngasih 50.000 setahun. Nah terus begitu ngomong kan katanya ada yang sampai nangis kan, bagaimana ceritanya? Ketika anaknya dimintain duit ngasih cuma 20.000, nangis tuh. 20.000 siapa, buat makan bapaknya aja nggak cukup dari anak 8. Malah begitu dibilang begitu nangis. Ini karena didikan dulunya. Masa ngomong atas ketika kamu nanti orang tuamu datang ke rumah kamu seperti ini nih saya suguhkan kepada kakek nenekmu ketika datang begini. Nanti kamu punya anak, ketika orang tua datang sebisa mungkin kau suguhkan makanan gitu. Jangan pelit. Nah gimana caranya biar gak pelit? Pengelola keuangannya yang baik. Saya kasih dia pegang uang supaya dia mengerti caranya mengelola uang. Ini juga kamu begitu juga mengelola uang. Kalau kamu dulu gak direm, kamu udah kayak apa? Mungkin belum bisa nabung sampai sekarang. Nah tapi setelah direm, kamu kan udah nggak bisa ngegas lagi malah sekarang. Belanjanya jadi ngirit. Tas, mama udah kebancut ini tau. Kebancut kagak boros. Iya, dulu mama apa beli yang nggak beli ngutang gitu. Sama papa berantem. Iya tapi sekarang nggak berani ngutang lagi nih. Aduh, diomelin. Dia sama papanya sih diomelin doang, tapi ngomong ke abangnya dia nih, adik lu gua hajar katanya. Adik lu gua hajar gara-gara ngutang ngomong saya gitu. Jadi ngomongnya dikejam-kejamin aja Tas. Biar kedengarannya saya tuh keras gitu kepada bininya. Ingat nangis Tas. Nah sekarang giliran sudah punya duit, mau beli juga kan gamam. Mau beli ini ya, belum begitu perlu gitu. Jadi ada pikiran seperti itu, karena sudah didoktrin supaya ngirit. Aduh. Nah kalau doktrinnya suruh baca Arab tiap hari itu ya tulisan ya bahasa Indonesia bisa. Nah ini bahasa Arab dibaca terus katanya. Doktrin itu orang tuh harus melakukan itu setiap hari begitu. Maka lama-lama menganggap itu kewajiban Tas. Ya kayak sholat, kayak ngaji gitu. Kamu baca
bacain apa bahasa Arab ya, dari juz Al-Fuqat sampai juz Mentega. Nah, kau baca terus setiap hari, maka itu akan dianggap sebagai kewajiban nanti. Kalau nggak baca kayaknya kok ada yang aneh gitu. Karena itu namanya sudah kena doktrinnya. Sesuatu itu diulang-ulangkan. Nah, ini untuk menyadarkan diri hal yang seperti ini memang berat. Makanya ada namanya doktrin bisa untuk bunuh diri, bunuh orang. Gitu. Dengan sebutan jihad. Kalau orang yang berjihad dengan bom bunuh diri katanya itu bisa dapat 2 bidadari sekaligus, 12 bidadari berapa. Nah, kalau orang yang ke doktrinnya mau ya dia mau melakukan. Nah, itu bagian-bagian kerasnya itu. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, maka menganggap itu seperti kewajiban. Seperti saya terkena juga ini sebenarnya, nggak makan mentimun berpuluh-puluh tahun. Ya saya bau mentimun aja baunya kayak haram gitu tas. Baunya itu bikin puyeng. Karena kelamaan nggak makan gitu. Tapi nggak makan banget kadang-kadang di sayur ikut dimakan. Terus ada di somai ikut dimakan. Walaupun agak bau-bau begitu, tapi timunnya nggak ditelan, disingkirin. Nah, kamu sekarang sudah mengerti belum arahannya ya? Hah? Apa? Kamu lebih senang saya tuh marah dulu, baru kamu mengerti, apa nanti ke depan-depannya kamu akan mengerti dulu? Hah? Udah, yang penting komunikasi. Nah, iya komunikasi. Udah bisa dites belum? Hah? Udah bisa dites belum? Tes aja. Ya tes, coba kamu ngasih rangkumannya ke saya. Ayo. Udah bersejam ini. Kalau mau makan ditanya dulu mau apa. Terus? Ya udah, intinya komunikasi. Ya. Nah, ini komunikasi ya. Sekarang saya tanya lagi sama kamu karena sepertinya kamu ada gantungan pikiran. Saya tanya sama kamu, kamu jawab dengan jujur saja. Coba kamu legakan ini, sesuaikan dengan pertanyaan saya nih. Kamu lagi kepingin apa? Oh, jangan ikut campur tas. Saya ulangin pertanyaannya ya. Ini ada gangguan tadi. Legakan pikiran kamu ya. Kamu jujur saja. Soalnya kamu golongan darahnya itu orangnya biasanya nggak jujur. Kadang bilang saya nggak apa-apa tapi saya apa-apa banget. Itu ya. Jadi sekarang saya tanya sama kamu. Kamu jawab jujur dengan ringan saja, enteng. Kamu kepingin apa? Nggak apa-apa, tinggal ngomong aja. Kalau kepingin kebendaannya nggak masalah. Memang nanti akan dibelikan, diusahakan gitu. Mungkin ulang tahun kemarin nggak dikasih hadiah jadi begini gitu. Udah ya. Ini yang ini aja. Udah. Kamu kepingin apa? Jujur aja. Nggak apa-apa, ngomong aja ngomong. Jujur, sama suami kamu minta itu nggak apa-apa. Jangan sampai suami yang harus mengerti, karena tidak semuanya saya bisa mengerti sebagai suami. Jadi kamu tinggal ngomong. Kamu Itu kemarin pengen itu aneh apa sih? pengen apa? Kalau ituan papa nggak ngerti juga. Kepingin apa? Pengen dompet yang tua, kamu jawabnya panjang kali lebar. Aku ndak ngelarang. Cuman dompetnya itu saya cuma bertanya, kamu kan belum ngasih lihat ke saya toh? Udah ngasih lihat belum ke saya? Dah. Belum. Nih,
saya ngomong sama kamu kayak gini, dompetnya dompet seperti apa? Dompet yang muat HP gitu, apa dompet yang biasa, karena kan kau punya HP lebar-lebar gitu. Saya cuma ngasih pertimbangan gitu loh, ngasih pertimbangan. Saya jujur belum dikasih tahu dompetnya seperti apa. Swear, sampai sekarang kamu belum ngasih nunjuk nih dompetnya begini loh Pak gitu. Saya enggak ngelarang, tapi saya ngasih ngasih apa namanya saran. Kamu beli dompet yang seperti apa? Nah terus tas kamu yang kuning itu bagaimana? Kan selama ini kan pakai tas kuning dimasukin situ. Nah yang kamu masuk dompet itu dompet yang buat apa? Apa yang masuk HP juga? Saya masih ingat kok, saya jawaban saya yang bisa masuk HP juga atau hanya buat kantongin duit doang. Nah kamu, saya cuma dengar nanti itu dimasukkan ke dalam tas gitu, tapi kamu tidak nyebutkan ukuran daripada dompetnya. Dan saya kan sudah ngomong sama kamu, silahkan di COD saja kamu bisa kan? Masih ingat nggak kata-kata itu saya? Masih. Dan terus kenapa nggak kamu lakukan? Terus kamu malah marahnya ke saya, Mae? Hah? Kan dia udah cerita, bilang nih dompet yang ada kartunya mah buat duit teh. Terus? Ya terus kamu ngomong apa itu? Ya saya ngomong, nah itu yang muat dompet juga apa tidak? Muat HP apa tidak? Jadi HP itu nanti dimasukin ke dompet itu apa tidak gitu. Ya enggak. Nah kalau enggak, ya saya juga cuma pingin tahu doang begitu. Jadi kan antara dompet dengan HP kan terpisah. Nah nanti kau masukkan ke dalam tas. Nah kan saya mau ya kalau mau beli memang kalau mau di COD COD saja gitu. Sekalian amal nanti dikasih uang tip kurirnya. Kan saya ngomong kayak gitu, sedekah ya tas. Kau masih ingat gak ngomong saya? Lah itu mama gak ngelakuin tapi malah menyalahkan saya, kan sebuah kelucuan. Nah, apa lagi nih? Dia nyalain kamu. Nah terus? Kamu nanya mau apa? Bosan. Ya ini kan yang gantung di pikiran kamu ya. Nah kalau kamu gak menyalahkan saya, harusnya dompet itu sudah ada di rumah ini. Berarti kamu menyalahkan saya dari kemarin. Udah sekarang ambil HP-nya tas, ajarin tas. Mau dibayar apa di COD? Ya apa nih? Tuh. Suruh dia check out. Sekarang juga di check out, bayar transfer juga nggak apa-apa. Nanti saya yang transfer. Transfernya pakai BCA. Tuh kasih lihat mah. Biar lebih cepat. Jadi kan langsung diobatin ini. Apa semua keranjang yang ada di check out semua nggak apa-apa tas. Tapi enak. Punya kamu kok, punya mama kawannya. Apaan? Oh beneran check out semua. Ya. Yang mana itu warnanya? Warna udah betul belum? Warnanya betul belum? Coklat muda, karena pink tua. Itu kan punya kamu, bukan punya mama. Duh, bagaimana sih kok jadi salah-salahan? Ndok mai sinjal. Yang ini kan punya kamu, ini punya mama. Oh iya. Mep cekot gue main baik ya. Yang kamu dua-duanya, ngapain satu 6.000? Wes ya cekot Jadi totalnya berapa itu? 14. 14.000 ada duit itu di Shopee itu. Coba di check out dulu. Masukin voucher biar gratis KP. Voucher apa? Coba kamu klik klaim gitu aja. Semua diklaim. Udah. Klaim semua itu bukan di situ vouchernya sini. Nih, ini kan voucher toko, jangan voucher toko nih kan. Ini totalnya berapa kan 17.000. Ini kan voucher gratis ongkir. Jadi bayar berapa? Bayar cuma 16.000 toh. Kita cek lagi di voucher sini nih. Masih ada nggak gratis ongkir diskon 100% sampai dengan 3.000. Itu bukan 100% namanya. Ah ini aja yang 100% sama. Oh ini si bank.
Nah, begini saja. Nah, ini gampang. Kok tinggal buat pesan alamatnya udah bener belum? Nanti alamat Jakarta lagi. Nah, udah betul buat pesanan. Udah itu doang apa ada yang lain lagi? Tanyain mah ada yang lain lagi nggak? Ada. Ya udah, mama udah mulai senyum nih. Udah buat pesanan, udah nggak usah lama-lama buat pesanan. Nah gitu. Tuh pakai jarinya mama, sidik jari. Oh pinding, masukin pinnya, pencet. Chat ngerti. Pin yang mana sih? Oh, sama nggak dengan saya punya? Salah. Udah di check out itu. Nah senyum. Apalagi? Saya tanya lagi nih. Mas, urung. Tapi ranjang dia sih anak. Ini kan punya kamu tuh sendal kamu. Gue mak Mana maksudnya kamu? gue mak gue. Nih saya tanya lagi. Apalagi nggak kepikiran? Belakangan. Hah? Hah? Udah, tuh aja. Udah lega ini. Udah lega belum? Udah. Biarnya temenan lu apa? Itu urusan saya nanti lah. Saya tidak pernah bohong. Kamu mau juga pakai nomor 42? Heeh. Intinya komunikasi ya. Jangan diem. Itu keselnya terlalu lama nanti kalau kayak gitu. Hanya masalah dompet 6.000 tapi malah kok kesel begitu. Balas saya suruh ya COD saja. Check out saja. Loh, kok malah jadi marah. Semuanya jadi kacau balau dalam satu rumahnya gara-gara dompet. Apalagi ngomong ini. Nih saya tanya nih baik-baik nih. Apalagi yang kamu nanti saya tak planningan kalau misalnya harus keluar rumah. Saya langsung planningkan ini. Saya jadwalkan. Apa nih? Apa yang kau pingin? Hah? TV. Oh, TV jangan dulu, tar dulu, tas, sabar tas. Kalau nggak TV itu kok keluarkan dulu itu di kamarmu apa? Sono. Ya udah kalau nggak mau jangan ngomong mulu. Sayang. Udah nih. Lega. Kalau lega senyum. Alhamdulillah ya Allah, petunjuk udah dateng gitu. Ternyata dari leluhur gini. Ingat ya, saya kasih tahu kamu, kalau kamu tujuannya ingin bahagiakan anak, tapi lupa sama orang tua, kamu akan jadi budak anaknya sendiri. Ya. Nah kalau kamu mau bahagiakan orang tua tapi melupakan anak, itu masih mending. Cuman anak nanti bilang kebangetan. Soalnya saya sendiri juga ya namanya anak satu ini sini. Makanya kalau salah penempatan sudah game over masa tuanya itu. Ya. Itu kan bibir masih gerak-gerak nah. Di kamera kelihatan jelas. Coba kamu ngomong apa? Udah enggak? Aku masih nangis saja. Oke tas. Untuk kali ini segini dulu 1 jam ya. Ceramain mama. Ujung-ujungnya masalah utamanya adalah yang sudah terpendam. Tas seharga 6.000 perak. Ya. Tapi susah sekali untuk ngomong seperti ini ya. Ngomong apa yang diinginkan. Itu harus jengkel dulu dan sebagainya.